Selamat pagi Pater, saya atas nama Yanura Dina Silar, kelas 2C, akan membuat video ini untuk memenuhi persyaratan UAS multikultural. Apa definisi dari moderasi beragama? Jawab, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Saya mengambil dari buku Moderasi Beragama oleh Lukman Hakim Saifuddin, halaman 17. Nomor 2, mengapa moderasi beragama dianggap penting dalam masyarakat yang beragama? Jawab, karena moderasi merupakan kunci agar terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Saya ambil sumber dari buku Moderasi Beragama oleh Lukman Hakim Saifuddin, halaman 18. Nomor 3, jelaskan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona. Jawab, pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah pendidikan yang membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras. Saya mengambil sumber dari buku Pendidikan Karakter halaman 25, penulis Dr. Heri Gunawan, SPD IM. 4. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan? Jawab, yang pertama, jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, percaya diri. Saya mengambil sumber dari buku Pendidikan Karakter halaman 37. Penulis Dr. Heri Gunawan, SPD IMAG. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan sikap sensitif gender? Sikap sensitif gender adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan gender serta menghindari stereotip dan diskriminasi. 6. Apa manfaat dari pembangun sikap sensitif gender? Jawab, manfaat dari pembangun sikap sensitif gender antara lain mengurangi diskriminasi dan stereotip gender. Yang kedua, meningkatkan keadilan gender. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi semua orang. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang berikut, mendukung pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Saya mengambil dari sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2019, Panduan Pengerusutan Gender di Lingkungan Kementerian Lembaga. Nomor 7, apa langkah-langkah untuk membangun sikap sensitif gender? Yang pertama, langkah-langkah yang membangun sikap sensitif gender antara lain meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu gender. Yang kedua, mengidentifikasi dan menghilangkan bias gender dalam kebijakan, praktik, dan budaya organisasi. Ketiga, mempromosikan kepemimpinan dan partisipasi perempuan. Membangun komunikasi dan aksi yang sensitif gender. Saya mengambil dari sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2019, Panduan Pengerusakan Gender di Lingkungan Kementerian Lembaga. 8. Sebut dan jelaskan unsur apa saja stratifikasi sosial. Unsur stratifikasi sosial terdiri dari pertama, kelas. Kelas adalah ranking sosial dalam masyarakat yang diukur berdasarkan faktor-faktor dan nilai-nilai ekonomi secara khusus. Status adalah ranking sosial yang didasarkan pada prestis seperti gengsi, martabat, dan wibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, power merupakan ranking sosial yang diukur dari sejauh mana seorang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang seperti diinginkan. Dalam hal ini, tidak semua orang kaya dan orang berstatus tinggi mempunyai ketentuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Saya mengambil buku Pendidikan Multikultural halaman 129 sampai dengan halaman 131.
bilang bagaimana konsep inklusif dan kesetaraan dipublikasikan dalam konteks bahasa. Konsep inklusif dan kesetaraan dalam konteks bahasa mengacu pada upaya untuk menggunakan bahasa yang memperhatikan dan menghormati keberagaman, serta memastikan bahwa semua individu diperlukan secara adil dan setara. Saya mengambil dari sumber media Indonesia.com. Bagaimana nilai-nilai yang mendasari pentingnya menghargai keberagaman bahasa dalam konteks globalisasi saat ini. Nilai-nilai yang mendasari pentingnya menghargai keberagaman bahasa dalam konteks globalisasi saat ini mencakup penghargaan terhadap warisan budaya, pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dunia yang beragam, promosi perdamaian dan pemahaman lintas budaya, serta pemberdayaan komunikasi efektif dalam konteks bisnis dan diplomasi internasional. Saya mengambil sumber dari Nilai ID.